Mbah melihat dari pipismu tadi, ternyata ilmu gendamnya si Santo sudah masuk dalam sekali ke dalamnya. Mbah sudah coba sedot-sedot tadi, tidak mau keluar juga. Berbahaya sekali Enduk, nanti kalau dibiarkan jadi ngabar, menguap, masuk ke pembuluh darahmu, bisa mati kowe. Mbah harus mencoba cara yang lebih kuat. Agak sakit mungkin Enduk, gak apa-apa ya, kataku penuh rasa sayang dan kasihan. Kulus rambutnya yang sekarang tampak awut-awutan. Dia mengangguk, mengulang lagi kata-katanya yang bego tadi, inggih Mbah, kulo enderek kemawon. Aku mengangguk-angguk, anak baik. Kasihan sekali kowe Enduk, sekarang aku mengangkat tubuhnya yang sudah lemas dari atas meja, dan dengan lembut membimbingnya ke dipan yang ada di sudut. Kubaringkan tubuh bugil yang sudah lemas itu, dan dengan hati-hati kulebarkan kakinya. Kini dia terbaring mengangkang, kemaluannya terbuka lebar seakan siap menerima segala kenikmatan duniawi. Aku duduk berlutut, kemaluanku sudah tegang betul dan kini terarah ke lubang kemaluannya. Kugesek-gesek kepala jagoanku ke kelentitnya. Dia mengerang pelan, matanya tertutup rapat. Kurendahkan tubuhku, kini aku telungkup di atas badannya. Kukecup bibirnya dengan lembut, sudah siap, ya Enduk. Agak sakit, ditahan saja. Pokoknya Mbah usahakan kamu jadi sembuh betul. Dia mengangguk, tidak membuka matanya, inggih Mbah, desisnya lirih. Kini aku memegang batang kemaluanku, dengan sangat hati-hati menusukkannya ke kemaluan si Isyana yang masih basah kuyup bekas sisapanku tadi. 1 senti, 2 senti. 3 senti. Sempit sekali. Isyana mengerang, SS. Sakit Mbah, tampak wajahnya mengernyit kesakitan. Tangannya memegang dan meremas lenganku. Tenang Enduk, tenang. Tahan sedikit. Nanti lama-lama sakitnya hilang, berganti rasa enak, aku harus mengakui, inilah lubang kemaluan ternikmat yang pernah kurasakan. Sebelumnya aku hanya bisa bermain dengan pelacur-pelacur, atau paling banter dengan si jatun janda muda yang gatel di desa sebelah. Semuanya sudah melongo lubangnya, sama sekali tidak enak. Tetapi yang ini, sungguh lezat, legit dan super sempit. Dasar perawan. Kutekan agak keras kemaluanku, diikuti dengan teriakan Isyana, "Au!" Sakit Mbah, aku cepat-cepat melumat bibirnya. Agar teriakannya tidak berkembang menjadi raungan, sekarang dengan cepat dan ahli aku menekan kemaluanku, sekalian saja sakitnya pikirku. Dan, bles, masuklah seluruh kemaluanku ke dalam lubang memeknya. Tubuh Isyana terlonjak di bawahku, tangannya meremas lenganku sangat keras. Matanya terbeliak, tetapi mulutnya tidak bisa memekik karena tersumpal bibirku. Aku diam sejenak, menunggu lonjakannya hilang, akhirnya dia diam, hanya napasnya masih tersengal-sengal. Sekarang, setelah semua tenang, ku lepaskan ciumanku, masih sakit. Enduk, dia mengangguk, tapi lama-lama nggak perih kan, dia mengangguk lagi. Lugu betul anak ini, Mbah terusin ya. Tidak lama lagi kok. Sekali lagi dia mengangguk. Kugoyangkan pantatku lagi pelan-pelan, tidak ada respon penolakan darinya. Kugoyangkan lagi semakin kuat, dan tanganku mulai menggerayang memainkan puting susunya. Dia mengeluh. Dia merengek. Jelas si Isyana ini mulai menikmati permainan ini. Pinggulnya mulai ikut bergoyang, meskipun agak kaku, aku tidak berani merubah posisiku ini, takut kalau dia kesakitan lagi. Goyanganku juga kuusahakan seteratur mungkin, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Malah goyongannya yang semakin lama semakin tidak teratur. Kepalanya bergoyang ke kiri dan ke kanan, mulutnya mendesis-desis dan tangannya mencengkeram erat lenganku. Matanya terpejam dan raut wajahnya menampakkan campuran kesakitan dan kenikmatan yang sangat. Dipan bobrok ini mulai terdengar berkeriat-keriat. Akhirnya terdengar proklamasi si Isyana, persis seperti tadi, "Ah. Mbah. Aku. Dan kurasakan cairan menyemprot di lubang kemaluannya. Akhirnya kepalanya terkulai lemas ke kiri, sejak kami mulai main tadi, matanya terus terpejam. Aku mengutuk dalam hati. Jangkrik, aku sendiri belum keluar nih. Kuperkuat genjotanku, kufokuskan pikiranku pada kenikmatan yang kualami sekarang ini. Kuremas-remas susunya semakin kencang. Dan akhirnya kurasakan desakan dalam kemaluanku, desakan yang sudah sangat kukenal. Aku sudah mau orgasme, tetapi aku tidak ingin mengakhiri permainan ini begitu saja. Ku keluarkan tembakan terakhirku, "Enduk, Mbah rasa ajiannya si Santo sudah berhasil Mbah hilangkan. Tetapi kau harus meminum ajian dari tubuh Mbah ya. Supaya kamu kebal terhadap segala ngelmu hitam macam ini.
kataku tersengal-sengal. Isyana hanya mengangguk saja, matanya tetap terpejam. Melihat tanda persetujuan itu, aku segera mencopot kemaluanku dari memeknya, begitu cepat sehingga terdengar suara plok. Aku segera mengangkang di atas tubuhnya, batang kemaluanku kuarahkan ke mulutnya. Ini enduk, kataku. Tangan kananku mengangkat kepalanya yang terkulai, sedangkan tangan kiriku terus mengocok batanganku. Mata si Isyana membuka malas, melihat senjataku bergelantung di depan wajahnya. Aneh, dia tidak tampak kaget lagi, mungkin lama-lama dia sudah biasa. Dia menggumam malas, mana obatnya Mbah? Sini biar aku minum. Aku mendesah penuh nafsu, ini enduk, obatnya ada dalam burung Mbah ini. Minumlah, kataku. Isyana menjawab dengan malas, seperti orang setengah sadar, dihisap dulu Mbah. Sini Gi. Biar cepat selesai. Dan tanpa bertanya lagi, dia memegang kontolku dan memasukkan ke mulutnya. Waduh, hebat banget si genduk ini, meskipun tetap dengan gaya malas, seperti setengah sadar. Dia mulai menyedot-nyedot kemaluanku dan lidahnya secara refleks juga bergerak-gerak menyelusuri batang kontolku. Aku bergetar hebat. Ku telungkupkan tubuhku di atas tubuhnya, dan kugoyangkan pinggulku sehingga kemaluanku bergerak keluar masuk mulutnya. Rasanya bahkan lebih nikmat daripada bersetubuh biasa. Beberapa kali tanpa sengaja gigi Isyana bergesekan dengan kemaluanku, membuat kenikmatan yang kurasakan semakin melambung. Kupercepat goyanganku, tetapi tetap menjaga agar dia tidak sampai tersedak. Akhirnya tekanan dalam kemaluanku tidak dapat kutahan lagi. Enduk, ini enduk, erangku, telan semua ya, dan cerot. Muncratlah air maniku ke dalam mulutnya. Kurasakan hisapan dan jilatannya berhenti. 2 kali lagi aku menyemprotkan maniku di mulutnya, semuanya tampak tertelan, karena posisinya terlentang, jadi tidak ada yang terbuang keluar. Kudiamkan posisi ini agak lama, sampai kurasakan kemaluanku mulai mengecil dan akhirnya lepas sendiri dari mulutnya. Aku berguling ke samping, kulihat Isyana tetap telentang dengan mata tertutup. Bibirnya yang seksi kini tampak berlepotan air mani. Tampaknya masih ada maniku yang tertahan di mulutnya dan belum tertelan. Aku bangun dan mengambil gelas berisi air kembang tadi, dan menyodorkan ke mulutnya dengan lembut, minum enduk, minum. Biar semua obat Mbah masuk ke badanmu. Ini air kembang juga berkhasiat kok. Dia menurut dan meneguk habis air itu. Akhirnya kubimbing dia berdiri, dan kubantu dia memakai bajunya. Aku juga memakai bajuku. Kami sama sekali tidak bicara saat itu. Bagaimana enduk? Apakah kamu sudah merasa enakan? Dia diam saja. Tangannya menyisir rambutnya, dan membetulkan bajunya yang awut-awutan. Kuelus rambutnya. Mbah, apakah pasti saya sudah sembuh? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk, pokoknya, semua sudah beres. Tadi Mbah itu mempertaruhkan nyawa Mbah lo. Kalau gagal tadi pasti ilmu hitamnya si Santo berbalik menghantam Mbah. Untunglah semua sudah berakhir. Dia mengangguk, wajahnya tetap menunduk, matur nuwun, Mbah. Katanya, berapa saya harus bayar Mbah? Aku tergelak. Wis, bocah ayu. Mbah nggak minta bayaran kok. Bisa menyembuhkan kamu saja Mbah sudah bersyukur banget. Kulihat bibir si Isyana tersenyum halus, mengangguk dan meminta izin pulang. Kubuka pintu kamarku dan aku memanggil salah satu tukang ojek yang mangkal untuk mengantarkannya pulang. Dalam beberapa detik, tubuh Bahenol Isyana hilang tertelan ke 8 malam. Aku menghela napas dan masuk kembali ke kamar. Tiba-tiba aku tertegun. Lah, kok aku sampai tidak menanyakan si Isyana itu tadi siapa ya? Karena sudah terbelit nafsu aku sampai tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan standar seorang dukun, rumahmu di mana, bapakmu siapa? Ah, aku menggeleng. Rasanya aku tidak pernah lihat dia sebagai warga sekitar sini. Mungkin dia dari Wonolayu, desa sebelah sana. Biarin saja. Aku masuk kamar praktekku, dan segera menggelosor di dipan yang tadi kugunakan untuk bercinta dengan Isyana. Dalam beberapa menit aku terlelap. Entah berapa jam aku tertidur, ketika sayup-sayupku dengar. Tok tok tok. Bangun, firman bangsat. Bangun, suara yang sayup-sayup tadi kini menjadi semakin jelas seiring dengan meningkatnya kesadaranku. Dengan terseok-seok aku berdiri dan menuju pintu, membukanya dengan malas. Baru pintu kubuka sedikit, tiba-tiba. Bruk, seorang laki-laki tinggi besar menyerbu masuk, dan tanpa basa-basi tangannya menampar pipiku. Aku mengaduh dan terbanting ke lantai. Waktu aku melihat siapa si pembuat onar itu,
kulihat Mas Gary, belantik, pedagang sapi, tetanggaku, sedang berdiri dengan mata merah dan berapi-api. Tubuhnya yang tinggi besar dan berkumis melintang, dia memang keturunan Warok Ponorogo, tampak sangat menyeramkan. Aku berteriak keheranan, Mas Gary. Ada apa ini? Kok tiba-tiba kesetanan kayak gini? Mas Gary balas berteriak, matanya semakin mendelik, kesetanan gundulmu. Kamu yang kemasukan setan. Apa yang kamu lakukan kemarin malam, Dar? Ayo ngaku. Aku semakin bingung, yang apa tuh Mas? Aku orang ngerti. Si Warok itu tampak semakin marah, kemarin malam. Si Isyana. Suminem. Kamu apakan dia? Wah, aku jadi kaget. Isyana itu apanya dia? Kalau anak tidak mungkin, aku tahu Mas Gary cuma punya 2 anak laki-laki, si Isyana itu apanya Mas? Tanyaku. Mas Gary berteriak marah, kui ponakanku, bedes, monyet. Semalam dia datang ke rumah, katanya baru ke kamu terus karena kemalaman dia takut pulang ke rumahnya di Wonolayu. Di rumah dia nangis-nangis, katanya pipisnya sakit sekali. Waktu dilihat Mbak Yumu, celana dalamnya ternyata basah oleh darah. Walah, dia akhirnya ngaku semua apa yang kamu lakukan. Iyo toh? Ayo ngaku, bedes, dan dengan berkata begitu ia menubruk lagi tubuhku. Satu boge mentah kembali melayang ke pipiku. Aku berteriak kesakitan. Aku hanya bisa meratap, Mas. Ampun Mas, aku tidak mau kok sebetulnya, si Isyana yang memaksa, aku coba membela diri sebisanya. Mendengar itu, Mas Gary jadi semakin marah. Opo jarmu, apa katamu? Si Isyana yang minta. Kamu kira keluarga kui keluarga perek opo? Pikirmu si Isyana kui bocah nakal tukang goda wong lanang? Weh, kurang ajar kowe Dar. Bangsat. Asu. Kucing. Wedus. Bedes, dan sambil mengeluarkan perbendaharaan nama segala jenis binatang yang ada dalam kepalanya. Mas Gary kembali menendang tubuhku yang sedang menggelosor pasrah di lantai. Dan dengan ngeriku lihat tangannya mulai menarik pecut, cemeti, yang melingkar di pinggangnya, pecut yang biasa dia gunakan kalau lagi akan jualan sapi. Aku semakin meringkuk, ampun Maas, rengekku. Dalam suasana yang sangat genting itu, tiba-tiba beberapa orang menerobos masuk. Aku melihat Pak Sitepu, ketua RW kami yang langsung memeluk Mas Gary yang lagi kesetanan. Sudah Mas. Mati pula dia nanti. Tenang sajalah kau, katanya dengan logat Batak yang kental. Seorang lagi yang menerobos masuk adalah seorang polisi. Dia membantuku berdiri dan dengan formal berkata, Bapak Firman, saya menahan Bapak atas tuduhan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Saya minta Bapak ikut saya ke Polsek sekarang juga. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Kulihat di belakangnya Bapak dan Ibuku, Yumini dan keluargaku yang lain melihat semua adegan dahsyat itu dengan melongo tanpa bisa berkata apa-apa. Mas Gary terus berteriak-teriak, ya, Pak Polisi. Cepat saja ditangkap si bedes ini. Daripada nanti kalau lepas bisa kalap aku. Tak cacah dagingmu, tak jadikan rawon, tak jadikan sop, tak jadikan rendang. Sekarang dia mengancam dengan segala jenis masakan yang dia ingat. Aku menghela napas. Dengan gontai aku mengikuti Pak Polisi itu, keluar rumahku. Di depan rumah ternyata ada puluhan orang lain yang sudah berkumpul, para tukang ojek yang mangkal, tetangga, dan orang-orang lain. Semuanya melongo melihatku. Dari dalam masih kudengar teriakan Mas Gary, menyebut